Di balik aturan menak soal pengeras suara TOA. Aturan baru Gus Yakut soal pengeras suara membuat banyak pihak panas dan menghujat pemerintah. Bahkan media banyak yang ikut memprovokasi dengan memberi judul "Menak samakan pengeras suara dan gonggongan anjing". Padahal kita tahu maksudnya hanya soal polusi suara, bukan menyamakan. Di lain itu, MUI juga tak mau kalah, ikut memberikan protes keras dengan aturan baru menak, dan juga menyuruh menak mengatur untuk agama lain. Hal ini juga terdengar aneh, karena selama ini yang selalu terdengar kencang adalah TOA yang dipakai di rumah ibadah muslim, bukan agama lain. Saya pribadi sebagai seorang muslim tak keberatan dengan aturan ini jika dipandang perlu. Karena saat ini yang terjadi banyak pemukiman berlomba-lomba membangun rumah ibadah. Sudah begitu kalau waktunya sholat saling bersaut-sautan antara masjid atau musola satu dan yang lain. Bahkan pernah di suatu daerah saya temukan masjid dan musola berjajar dengan bangunan megah yang entah fungsinya untuk apa. Belum lagi kalau aliran atau mazhabnya berbeda, rumah ibadahnya juga beda lagi. Berbanding terbalik dengan umat agama lain yang dalam beberapa kasus justru kesulitan mendirikan rumah ibadah. Untungnya mereka hanya memiliki kewajiban ibadah di hari-hari tertentu saja. Bayangkan kalau setiap hari, tentunya akan sangat kerepotan. Jangan sampai karena Islam mayoritas lantas tidak ada aturan dalam beragama, utamanya soal pengeras suara azan yang nyatanya justru telah lebih dahulu diterapkan di negara Islam seperti Arab Saudi dan Mesir. Seperti dilansir dari kompas.com pada bulan Juni 2021 lalu, Arab Saudi secara resmi mengeluarkan edaran terkait dengan pengaturan suara di masjid dan musola. Surat edaran itu menjelaskan terkait pembatasan pengeras suara yang diperbolehkan untuk syiar keagamaan. Arab Saudi sendiri saat ini memiliki kurang lebih 98.000 masjid di seantero wilayah kerajaan Arab. Dilansir dari Saudi Gazette, dalam aturan itu disebutkan pengeras suara luar hanya diperbolehkan untuk azan dan iqomah saja. Selain itu, penggunaan pengeras suara harus diturunkan volumenya. Jumlah volumenya harus diturunkan hingga sepertiga volume biasanya. Surat edaran tersebut dikeluarkan oleh Menteri Urusan Islam, Dakwah dan Bimbingan Arab Saudi, yaitu Syekh Dr. Abdul Latif bin Abdul Aziz Al-Syekh pada Minggu 23 Mei 2021. Alasan dari pembatasan pengeras suara yang dikeluarkan oleh Arab Saudi adalah suara azan yang keras disinyalir akan mengganggu mereka yang sedang sakit, khususnya yang berada di dalam radius suara dari masjid tersebut. Di negara muslim lain, contohnya di Mesir, tercatat mulai menerapkan aturan pembatasan pengeras suara sejak tahun 2018 yang lalu. Alasannya pun serupa dengan Arab Saudi. Dilansir dari Egypt Today, pembatasan terkait pengeras suara ini karena banyaknya keluhan terkait dengan volume pengeras suara masjid yang dinilai terlalu besar. Keputusan melarang pengeras suara di dalam masjid tetap diberlakukan. Khotib akan diinformasikan untuk mengikuti aturan kementerian terkait sholat di bulan suci, kata Kepala Bidang Keagamaan Kementerian Wakaf Mesir, yaitu Gaber Tai pada tahun 2018 lalu. Aturan ini pun mendapatkan dukungan penuh dari Universitas Al-Azhar. Bahkan pihak Al-Azhar mengatakan pengeras suara yang mengganggu justru bertentangan dengan Islam. Muhammad El-Saad Al-Kendi dari Universitas Al-Azhar menyebut, Al-Quran menyuruh umat untuk melihat sekitar dan memperhatikannya, apalagi bila pengeras suara berada dalam area di mana terdapat rumah sakit maupun sejenisnya. Ibadah seharusnya dilakukan dengan penuh kekhusyukan, bukan dengan pengeras suara yang mengganggu para pasien dan warga lanjut usia, ucapnya dilansir dari Egypt Today. Dengan berita ini, kita dapat menyimpulkan bahwa aturan menak soal pengeras suara bukanlah hal yang baru. Justru Indonesia sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia
ternyata justru ketinggalan soal aturan pengeras suara. Harusnya aturan ini diterima sebagai aturan beragama yang baik, karena beragama tanpa aturan sama halnya berlalu lintas tanpa tahu rambu-rambu yang ada. Ada hubungan dengan Tuhan dan juga dengan manusia. Dalam hubungan dengan Tuhan bisa diwujudkan dengan beribadah tepat waktu dan mendatangi rumah ibadah. Hubungan dengan manusia berarti ada toleransi yang harus dijaga saat beribadah. Salah satunya tak menyuarakan pengeras suara dengan kencang, karena bukan hanya penganut agama lain yang terganggu, tapi juga saudara seiman yang memiliki kegiatan yang perlu dilakukan dalam keadaan tenang. Akhirnya mari kita dukung aturan baru Menak tanpa mengesampingkan kewajiban beribadah, karena sejatinya yang jadi kewajiban adalah sholatnya, bukan suara kencang pengeras suara.